Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya Aprilia Surani dengan NIM 192110002 kelas PBS I5A Universitas Muhammadiyah Projo. Di sini saya akan memaparkan mengenai hipogram pada puisi Kerawang Bekasi karya Khairil Anwar dan puisi The Young Dead Soldier Do Not Speak karya Archibald MacLeish. Selanjutnya, sebelum kita memulai mengenai puisi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi intertekstual. Intertekstual merupakan membandingkan, mensejajarkan, dan mengontraskan sebuah teks transformasi dengan hipogramnya. Tujuannya yaitu memberikan makna secara lebih penuh terhadap suatu karya sastra. Dalam intertekstual, karya yang menjadi dasar penciptaan karya lain dipandang sebagai bentuk hipogram. Menurut Livatere dalam Setiawati 2017 halaman 14, hipogram merupakan karya yang menjadi latar penciptaan karya lain. Hipogram dapat berupa sumber ide, gagasan, wawasan, dan lain sebagainya. Hipogram merupakan induk karya baru tetapi tidak mencari keaslian sehingga tidak menganggap bahwa lebih tua lebih hebat. Konsep hipogram tersebut yang menjadi konsep penting dalam teori intertekstual, yaitu mengungkapkan dua buah karya, baik karya sastra maupun karya seni. Karya baru atau karya yang menyerap dan mentransformasikan hipogram itu disebut sebagai karya transformasi. Pengertian hipogram sendiri yaitu teks hipogram merupakan teks yang menjadi latar penciptaan teks baru. Hipogram merupakan landasan untuk menciptakan karya-karya yang baru. Hipogram juga dapat disebut sebagai sajak yang menjadi latar penciptaan sebuah sajak. Hipogram sendiri terbagi menjadi dua hipogram. Yang pertama yaitu hipogram aktual atau berupa teks-teks aktual yang sudah ada sebelumnya, dan yang kedua hipogram potensial yang terkandung dalam bahasa sehari-hari seperti preposisi dan juga sistem deskripsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hipogram aktual secara lebih rinci. Hipogram aktual biasanya tertuang secara eksplisit. Hipogram aktual adalah teks yang nyata berupa kata, frasa, kalimat, peribahasa, atau seluruh teks yang menjadi latar penciptaan teks baru sehingga signifikansi teks harus ditemukan dengan mengacu pada teks yang sudah ada sebelumnya. Mukmin 2005 ke 34. Definisi hipogram potensial. Hipogram potensial tidak eksplisit dalam teks tetapi dapat diabstraksikan dari teks. Hipogram potensial ini adalah matriks yang merupakan inti teks atau kata kunci yang dapat berubah kata, frasa, dan klausa. Pradopo dikutip Mukmin 2005 ke 33 sampai 34. Lebih lanjut Mukmin pada 2005 33 sampai 34 juga menyatakan bahwa hipogram potensial merupakan sistem tanda sebuah teks sehingga makna teks dapat dipahami pada karya itu sendiri tanpa mengacu pada teks yang lain atau teks sebelumnya. Berikut saya akan membacakan puisi The Young Dead Soldier Do Not Speak karya Archibald MacLeish. Mempunyai terjemahan yaitu prajurit-prajurit yang mati muda tak bicara, namun mereka terdengar di rumah-rumah sunyi. Siapa yang belum pernah mendengarnya? Mereka punya keheningan yang bicara tentang mereka ketika malam dan setiap hitungan jam. Mereka berkata, kami masih muda, kami telah mati, kenanglah kami. Mereka bilang, kami telah melakukan yang kami bisa, namun hingga kesudahan ini belum purna. Mereka berkata, kami telah berikan nyawa kami, namun hingga ini selesai, tak satu pun dapat mengetahui apa yang telah nyawa kami berikan. Mereka bilang, kematian kami bukan milik kami. Mereka milikmu, mereka akan bermakna sesuai makna yang kau buat.
Mereka berkata, apakah nyawa kami dan kematian kami demi kedamaian dan pengharapan baru, ataukah untuk kesia-siaan kami tak bisa katakan. Kalian yang harus mengatakannya. Kami wasiatkan kematian pada kalian. Berilah mereka makna, kami masih muda. Ucap mereka, kami telah mati, kenanglah kami. Kemudian saya akan membacakan puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar. Karawang Bekasi, karya Chairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak bisa mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jinding yang berdetak, kami masih muda, yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Tapi kerja belum selesai. Belum apa-apa. Kami sudah beri kami punya jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan antara 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai-nilai tulang berserakan, ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak bisa lagi berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berilah kami arti, berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami, yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang Bekasi. Chairil Anwar. Selanjutnya saya akan melakukan pembahasan. Hipogram aktual pada kedua puisi tersebut mempunyai persamaan tema, yaitu tentang kepahlawanan dan konsep yang sama. Keduanya mempresentasikan gambaran prajurit atau pahlawan yang telah berjuang dan gugur. Prajurit atau pahlawan yang dimaksud dalam kedua puisi tersebut sama-sama memohon agar perjuangannya kelak dapat diteruskan oleh bangsanya dan tidak berhenti sia-sia. Pada puisi The Young Dead Soldier Do Not Speak karya Archibald MacLeish, yaitu pada kata We love you, our deaths, give them their meaning. We were young, the say we have dead remember us. Dan pada puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar, kenanglah kami, teruskan jiwa kami. Pemilihan kalimat yang digunakan dalam kedua puisi tersebut juga memiliki kemiripan, yaitu pada puisi The Young Dead Soldier Do Not Speak karya Archibald MacLeish, yaitu pada kata The Young Dead Soldier Do Not Speak mempunyai kesamaan pada puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar, yaitu pada kalimat kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kemudian penggunaan kemiripan kalimat juga terlihat pada puisi The Young Dead Soldier Do Not Speak karya Archibald MacLeish, yaitu pada kata We love you our deaths, give them their meaning. We were young, they say, we have dead remember us. Kemudian mempunyai kemiripan pada puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar pada kalimat kenanglah kami, teruskan jiwa kami, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Penggunaan pada imaji kedua puisi tersebut yaitu sama pada kata The Young Dead Soldier Do Not Speak. Kemudian kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa berteriak merdeka dan angkat senjata lagi. Selanjutnya, hipogram potensial pada kedua puisi tersebut yaitu puisi The Young Dead Soldier Do Not Speak karya Archibald MacLeish
tercipta karena dilatar belakangi oleh adanya pemberontakan PKI di Madiun dan diciptakan pada tahun 1948. Kedua puisi tersebut jelas berbeda. Pada Sajak Kerawang Bekasi, karya Khairil Anwar menggambarkan suasana mengobarkan semangat perjuangan. Sedangkan Sajak The Young Dead Soldier Do Not Speak karya Archibald Macleish memimpikan perdamaian. Sajak Young Dead Soldier Do Not Speak oleh Archibald Macleish memuat sajak yang lebih umum tentang prajurit dengan nilai-nilai yang bisa diterima di mana saja. Prajurit yang mati pada sajak itu tidak terikat dengan waktu dan tempat. Mereka bukan prajurit yang merebut kemerdekaan dari bangsa lain. Sedangkan pada Sajak Kerawang Bekasi oleh Khairil Anwar merupakan sajak yang lebih khusus dan terikat antara waktu dan tempat, yakni pada waktu merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, sekian pemaparan hipogram pada kedua puisi tersebut. Terima kasih apabila banyak tutur kata yang tidak berkenan pada hati kalian, saya mohon maaf. Dan jika terdapat pertanyaan-pertanyaan seputar dua puisi tersebut, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.